Gunung Merapi malam itu tampak seperti sosok yang sedang tertidur lelap. Punggungnya gelap dan besar, menjulang diam di bawah langit yang bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan seperti serpihan kaca, tajam dan dingin, seolah mengawasi setiap langkah manusia yang berani menginjak tubuh gunung itu. Jalur pendakian yang kami lalui masih basah oleh embun sore. Tanahnya lembek dan berbau daun busuk, khas hutan yang jarang tersentuh cahaya matahari. Udara menusuk paru-paru, dingin tapi segar, membuat kepala sedikit pening namun juga terasa hidup. Aku, Raka, berjalan di urutan kedua, tepat di belakang Ardi yang membawa senter paling terang. Di belakangku ada Sinta, dan paling belakang Bimo, seperti biasa, selalu memilih posisi itu dengan alasan ingin menikmati suasana. Kami sudah sering mendaki bersama, bukan pendaki profesional, tapi cukup berpengalaman untuk tahu mana jalur aman dan mana yang sebaiknya dihindari. Pendakian malam ini bukan untuk mengejar puncak atau menantang diri, hanya pelarian singkat dari rutinitas yang terasa semakin menekan. Kerja, tugas, masalah keluarga, semuanya kami tinggalkan sementara di bawah sana. Di base camp, sebelum langkah pertama dimulai, kami sempat berbincang dengan seorang warga tua yang menjaga pos pendaftaran. Wajahnya keriput, matanya cekung tapi tajam, seperti menyimpan banyak cerita yang tidak pernah sepenuhnya ia ucapkan. Ia memeriksa data kami satu persatu, lalu menatap kami lebih lama dari yang seharusnya. Tangannya yang kasar berhenti di atas buku tamu, dan dengan suara pelan namun tegas ia berkata agar kami berhati-hati. Kalau di Merapi, jaga omongan, katanya tanpa senyum. Jangan sembarang janji, apalagi ke sesuatu yang gak kelihatan. Nada bicaranya bukan seperti orang yang sedang menakut-nakuti, melainkan seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat akibat dari kelalaian orang lain. Kami mengangguk sopan. Ardi bahkan sempat menjawab dengan senyum ramah, mengucapkan terima kasih atas peringatannya. Namun di dalam hati, aku tahu tidak satu pun dari kami benar-benar memikirkan kata-kata itu. Bagi kami, itu hanya bagian dari mitos gunung, cerita turun-temurun yang selalu dilekatkan pada tempat-tempat tinggi dan sunyi. Langkah demi langkah kami menapaki jalur yang semakin menyempit. Cahaya senter memantul di batang pohon pinus dan semak belukar, menciptakan bayangan panjang yang bergerak aneh setiap kali kami melangkah. Kadang terdengar suara ranting patah, entah karena kaki kami atau karena sesuatu yang bergerak lebih dulu di antara pepohonan. Bau tanah basah bercampur getah pinus membuat hidung terasa penuh. Napas kami berembus putih, terlihat jelas di udara dingin. Awalnya suasana masih ringan. Bimo terus melontarkan lelucon, Ardi menanggapi dengan tawa pendek, sementara Sinta sesekali mengingatkan agar kami tidak terlalu berisik. Gunung di malam hari punya cara sendiri untuk mendengar. Begitu kata Sinta, meski ia mengatakannya dengan nada setengah bercanda. Aku hanya berjalan sambil memperhatikan sekeliling, merasakan getaran halus di bawah sepatu, seolah tanah itu sendiri sedang bernapas. Semakin ke atas, suara dari bawah semakin hilang. Tidak ada lagi dengung kendaraan, tidak ada lampu kota, hanya kami dan hutan yang gelap. Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan dan membuat suara gesekan halus seperti bisikan yang tidak selesai. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan semua masih lengkap. Bimo mengacungkan jempol sambil tersenyum lebar. Wajahnya diterangi cahaya senter dari depan. Kami tiba di pos 2 menjelang tengah malam. Tubuh mulai terasa lelah, kaki pegal, dan bahu berat oleh ransel. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pos itu sederhana, hanya bangunan kecil dengan atap seng dan beberapa balok kayu sebagai tempat duduk. Kami duduk melingkar, membuka botol minum, dan mengeluarkan sedikit bekal. Udara di sana terasa lebih dingin, dan entah kenapa lebih sunyi dari sebelumnya. Disitulah Bimo, dengan wajah santai dan suara bercanda, mengucapkan kalimat yang kelak terus terngiang di kepalaku. Kalau selamat sampai puncak, katanya sambil tertawa, gue janji bakal balik lagi bawa sesajen. Deh. Tawa kami pecah hampir bersamaan. Kalimat itu terdengar konyol, seperti lelucon khas Bimo yang tidak pernah kehabisan ide untuk mencairkan suasana. Namun Sinta tidak tertawa. Ia menoleh ke arah Bimo dengan wajah serius. Matanya sedikit membesar. Jangan bercanda gitu, Mo, katanya pelan tapi jelas. Nggak sopan. Bimo melambaikan tangan, masih tersenyum. Santai aja, Sin. Nggak ada apa-apa. Ini kan cuma gunung.
Aku ikut tertawa kecil, meski di dalam dada ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kata-kata warga tua di base camp tiba-tiba terlintas, seperti bayangan yang muncul sebentar lalu menghilang. Aku mencoba mengusir perasaan itu dengan meneguk air minum dan memandang ke arah hutan. Saat itulah angin berhenti. Bukan perlahan, bukan mereda sedikit demi sedikit, tapi berhenti begitu saja, seolah seseorang mematikan saklar. Daun-daun yang tadi bergerak kini membeku dalam diam. Udara terasa lebih berat, menekan telinga dan dada. Aku menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Suara serangga yang biasanya menjadi latar malam hilang sepenuhnya. Tidak ada jangkrik, tidak ada dengung, tidak ada apa-apa. Keheningan itu terlalu sempurna, terlalu utuh, sampai-sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ardi berhenti mengunyah makanannya, Sinta menegakkan punggung, dan bahkan Bimo tampak terdiam, senyumnya memudar perlahan. Kami saling pandang tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang berani memecah kesunyian itu. Aku merinding. Bulu kuduku berdiri, dan ada sensasi seperti diperhatikan dari segala arah. Bukan satu pasang mata, melainkan banyak, tersembunyi di balik gelapnya pepohonan, di sela-sela batu, di udara dingin yang menggantung di sekitar kami. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sugesti, hanya reaksi tubuh terhadap dingin dan kelelahan. Beberapa detik kemudian, angin kembali berembus pelan, seolah tidak pernah berhenti. Suara hutan pun perlahan hidup kembali, meski terasa sedikit berbeda, lebih jauh, lebih samar. Bimo tertawa canggung. Wah, serem juga ya, katanya, mencoba terdengar santai. Kayak di film horor. Tidak ada yang menanggapi dengan tawa. Sinta menunduk, memeluk lututnya, sementara Ardi berdiri dan berkata bahwa sebaiknya kami melanjutkan perjalanan. Aku mengangguk, bangkit dengan perasaan tidak tenang yang belum juga hilang. Dalam hati, aku berharap pendakian ini segera selesai tanpa kejadian aneh lainnya. Kami melanjutkan langkah, meninggalkan pos 2 yang kembali sunyi di belakang kami. Namun sejak saat itu, suasana berubah. Tidak ada lagi candaan berlebihan. Langkah kami lebih cepat, lebih fokus. Aku merasa setiap kata yang diucapkan terdengar terlalu keras, seolah hutan ini kini benar-benar mendengarkan. Sesekali aku menoleh ke belakang, dan entah kenapa aku selalu merasa ada jarak yang sedikit berbeda dari sebelumnya, seperti bayangan yang mengikuti tapi tidak pernah sepenuhnya terlihat. Setiap kali aku berhenti dan menajamkan pandangan, tidak ada apa-apa selain gelap dan pohon-pohon yang berdiri bisu. Di dalam pikiranku, kalimat bercanda Bimo terus berulang, bergema dengan cara yang tidak wajar. Kalau selamat sampai puncak, kata selamat itu terasa ganjil, seperti pengakuan bahwa ada kemungkinan sebaliknya. Janji tentang sesajen, yang diucapkan tanpa niat sungguh-sungguh, kini terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilontarkan di tempat seperti ini. Kami tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu, bahwa di malam yang sunyi itu, di antara pepohonan dan bebatuan Gunung Merapi, ada sesuatu yang mendengar. Sesuatu yang tidak membutuhkan tawa atau niat untuk menganggap sebuah janji sebagai janji. Sesuatu yang mencatat dengan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menagih. Pendakian itu masih panjang. Dan tanpa kami sadari, langkah kami ke atas bukan hanya membawa tubuh, tapi juga membawa beban tak kasat mata. Sebuah janji yang terlalu ringan diucapkan, namun terlalu berat untuk diabaikan. Malam semakin larut tanpa kami sadari. Jam di tanganku menunjukkan lewat pukul 12. Namun rasanya waktu di gunung tidak bergerak seperti biasanya. Kabut turun perlahan, bukan seperti datangnya hujan yang bisa diprediksi, tapi merayap pelan dari sela-sela pepohonan, menyusup ke jalur pendakian, menelan batu, akar, dan jejak langkah kami sendiri. Awalnya hanya tipis, seperti napas dingin yang lewat sebentar, lalu semakin lama semakin tebal, sampai jarak pandang kami tidak lebih dari beberapa meter. Cahaya senter terasa sia-sia, hanya menabrak dinding putih yang seolah tidak memiliki ujung. Langkah kami melambat. Setiap pijakan terasa ragu, karena jalur di depan mata bisa saja berakhir pada turunan curam atau batu licin. Suara napas kami terdengar lebih keras dari biasanya, bercampur dengan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan ringan. Bahkan Bimo yang biasanya tidak bisa diam kini lebih sering terdiam, berjalan dengan kepala sedikit menunduk. Aku berada di depan bersama Ardi.
Cahaya senter kami saling bersilangan, menciptakan bayangan aneh yang bergerak di kabut. Kadang-kadang bayangan itu terlihat seperti sosok berdiri diam, kadang seperti sesuatu yang melintas cepat di pinggir penglihatan. Setiap kali aku menoleh, selalu tidak ada apa-apa. Aku mulai merasakan tekanan di kepala, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, membuat pikiranku sulit fokus. Lalu suara itu terdengar. Raka. Pelan. Sangat pelan. Tapi jelas. Bukan seperti suara angin, bukan juga seperti ranting bergesekan. Itu suara manusia, memanggil namaku dengan intonasi datar, seolah berdiri tepat di belakangku. Aku berhenti melangkah seketika. Tubuhku kaku, darah seperti berhenti mengalir. Aku menoleh perlahan, senterku menyapu kabut di belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kabut putih bergulung pelan, pepohonan berdiri samar, dan jalur yang kami lalui kosong. Ardi menoleh ke arahku dengan alis berkerut. Kenapa? Tanyanya. Barusan, ada yang manggil nama gue. Jawabku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ardi menegang. Ia menoleh ke belakang, lalu ke arah Sinta dan Bimo yang berjalan beberapa langkah di belakang kami. Kalian dengar? Sinta menggeleng pelan. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Bimo juga menggeleng, tapi matanya tidak fokus, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Mungkin halu, kata Ardi, berusaha terdengar tenang. Lo capek. Aku ingin percaya itu. Aku ingin sekali percaya bahwa ini hanya sugesti, hanya efek kelelahan dan dingin. Tapi ada sesuatu di dalam dadaku yang mengatakan bahwa suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Cara ia memanggil namaku, seperti seseorang yang sudah lama mengenalku. Kami melanjutkan perjalanan. Langkahku kini terasa lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena rasa waspada yang terus menggerogoti. Aku mendengarkan setiap suara, setiap gesekan, setiap desir angin yang lewat. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apa-apa, sampai tiba-tiba Sinta berhenti mendadak. Kami hampir menabraknya. Ada apa? Tanyaku. Sinta menoleh dengan mata membesar. Barusan, ada yang manggil aku. Kalimat itu membuat udara di sekitar kami terasa lebih dingin. Ardi menelan ludah. Dari mana? Dari samping, jawab Sinta, menunjuk ke arah hutan yang tertutup kabut. Suaranya pelan, kayak bisikan. Aku merasakan tengkuku kembali meremang. Dua orang mendengar hal yang sama bukan lagi kebetulan. Aku mencoba berpikir logis, mencari penjelasan masuk akal. Mungkin suara kami sendiri yang terpantul. Mungkin ada pendaki lain yang tersesat. Tapi semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal. Jalur ini seharusnya sepi. Dan suara itu memanggil nama kami dengan tepat. Kami berdiri diam beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Kabut semakin tebal, seolah sengaja menutup jalan keluar kami. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Bimo berdiri agak terpisah dari kami, menatap ke arah hutan tanpa berkedip. Mo, panggilku. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia menoleh perlahan. Wajahnya terlihat kosong, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi buruk. Kenapa? Katanya. Kamu kenapa dari tadi diam? Tanya Ardi. Bimo menghela napas panjang. Gue nggak tahu, katanya pelan. Kayak, ada yang nunggu gue. Kalimat itu membuat perutku terasa mual. Nunggu siapa? Nunggu gue. Ulangnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Dari tadi gue ngerasa kayak ada yang manggil, tapi bukan pakai suara. Lebih ke perasaan. Sinta memeluk lengannya sendiri, menggigil. Jangan ngomong gitu. Bimo mengangguk, tapi pandangannya kembali melayang ke arah pepohonan. Aku mengikuti arah tatapannya, dan untuk sesaat, aku merasa melihat sesuatu bergerak di balik kabut. Bukan jelas, hanya bayangan lebih gelap dari sekitarnya, berdiri diam lalu menghilang. Aku mengedipkan mata, mencoba memastikan, tapi yang kulihat hanya kabut dan batang pohon. Kami akhirnya sepakat untuk berhenti. Kondisi terlalu berbahaya untuk melanjutkan pendakian. Kabut tebal, jalur tidak jelas, dan pikiran kami sudah tidak fokus. Kami mencari area yang cukup datar dan memutuskan mendirikan tenda di sana.
Prosesnya terasa lebih lama dari biasanya. Tangan kami kaku karena dingin, dan setiap kali resleting berbunyi atau kain tenda bergesek, kami tersentak. Saat tenda akhirnya berdiri, kami masuk dengan cepat, seolah takut sesuatu akan menyusul dari luar. Di dalam tenda, ruang terasa sempit dan pengap. Bau kain lembab bercampur dengan bau tanah yang menempel di sepatu kami. Kami duduk berhadapan, saling diam, hanya diterangi cahaya redup dari senter yang kami gantung di langit-langit tenda. Tidak ada yang benar-benar ingin tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, suara itu kembali terngiang di kepalaku, memanggil namaku dengan nada yang sama. Aku membuka mata lagi, menatap kain tenda yang bergoyang pelan tertiup angin. Di luar, kabut masih tebal, dan malam terasa terlalu sunyi. Sinta akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Kalian, percaya nggak sama omongan orang basecamp itu? Tidak ada yang langsung menjawab. Ardi menghela napas, mengusap wajahnya. Gue biasanya nggak percaya hal-hal ginian, katanya. Tapi malam ini, aneh. Bimo tidak berkata apa-apa. Ia duduk memeluk lutut, menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Aku ingin menegurnya, ingin menyuruhnya berhenti memikirkan hal-hal aneh. Tapi kata-kata itu terasa hampa di tenggorokanku sendiri. Waktu berjalan lambat. Jam di tanganku menunjukkan pukul 1 lewat, lalu 2, tapi rasanya seperti tidak bergerak. Aku mencoba memejamkan mata lagi, memaksakan diri untuk tidur. Baru beberapa menit, saat pikiranku mulai mengambang, suara itu terdengar lagi. Bukan suara panggilan kali ini, melainkan sesuatu yang lebih halus. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Aku membuka mata. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menahan napas, mendengarkan. Dari luar tenda, terdengar jelas suara langkah kaki menginjak tanah dan dedaunan basah. 1 langkah, lalu jeda, lalu langkah lagi. Tidak tergesa-gesa, tidak ragu, seperti seseorang yang berjalan santai mengelilingi tenda. Aku menoleh ke arah Ardi. Matanya terbuka lebar, menatapku. Ia juga mendengarnya. Sinta menggigit bibirnya. Tangannya menutup mulut, menahan isak. Bimo perlahan mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi. Langkah itu terus berlanjut. Mengitari tenda. Sekali. 2 kali. Polanya teratur, hampir seperti sedang menghitung. Setiap langkah terasa semakin dekat, meski sebenarnya jaraknya sama. Tidak ada suara lain. Tidak ada batuk, tidak ada napas, tidak ada gesekan kain. Hanya langkah kaki itu. Aku ingin berteriak, ingin menanyakan siapa di luar sana, tapi suaraku seolah terkunci. Ada rasa takut yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku merasa seperti mangsa yang sedang diawasi, dinilai, diputuskan nasibnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Kami semua membeku. Beberapa detik berlalu, terasa seperti selamanya. Tidak ada yang terjadi. Lalu langkah itu bergerak lagi, menjauh perlahan, kembali mengelilingi tenda dengan ritme yang sama. Aku menutup mata, berdoa dalam hati, menyebut nama apapun yang terlintas, berharap malam ini segera berlalu. Di tengah ketakutan itu, satu pikiran muncul dengan jelas dan tajam di benakku. Suara yang memanggil nama kami bukan sekadar ingin menakut-nakuti. Ia ingin memastikan. Memastikan siapa kami. Memastikan janji siapa yang harus diingat. Dan entah kenapa, setiap kali langkah itu terdengar, aku selalu merasa berhenti sedikit lebih lama di sisi tempat Bimo duduk. Sekitar jam 3 pagi, keheningan di dalam tenda pecah oleh teriakan yang memekakan telinga. Bimo menjerit keras, suara yang keluar bukan sekadar terkejut, tapi penuh teror, seperti seseorang yang baru saja melihat kematian dari jarak sangat dekat. Aku terbangun dengan jantung hampir meloncat keluar dari dada. Senter yang tergantung bergoyang hebat, membuat bayangan kami menari liar di dinding tenda. Ardi langsung bangkit dan memegang bahu Bimo, sementara aku refleks meraih senter cadangan. Sinta menjerit tertahan, menutup mulutnya sendiri. Bimo terduduk, napasnya tersengal-sengal, matanya terbuka lebar tapi tidak fokus, seperti masih terjebak di antara mimpi dan kenyataan. Wajahnya pucat keabu-abuan, dan kaos yang ia kenakan basah oleh keringat dingin, padahal udara di dalam tenda sangat dingin. Mo, lo kenapa?
Ardi mengguncangnya pelan tapi tegas. Bimo gemetar hebat. Bibirnya bergetar, giginya bergemeletuk bukan karena dingin semata. Beberapa detik ia tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan, tepat ke arah pintu tenda, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat sendiri. Dia datang. Akhirnya ia bersuara, serak dan hampir tak terdengar. Dia nagih janji. Kalimat itu membuat darahku serasa membeku. Aku menoleh ke arah Sinta, dan dari sorot matanya aku tahu ia merasakan hal yang sama. Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap rasional. Janji apaan? Mo? Mimpi doang, ya kan? Katanya, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Bimo menggeleng cepat, lalu memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bukan mimpi biasa, katanya lirih. Dia nyata. Terlalu nyata. Kami memaksanya untuk menenangkan diri. Aku menyodorkan botol air. Tanganku sendiri gemetar. Setelah beberapa teguk, napas Bimo sedikit lebih teratur. Perlahan, dengan suara terputus-putus, ia mulai bercerita. Ia bilang, dalam tidurnya, ia merasa terbangun di tempat yang sama, di sekitar tenda, tapi suasananya berbeda. Kabut lebih tebal, udara lebih berat. Di depannya berdiri sosok tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan tanpa bentuk yang jelas. Tidak ada wajah yang benar-benar bisa dikenali, kecuali 2 titik merah menyala di tempat seharusnya mata berada. Mata itu menatap lurus ke arahnya, tanpa emosi, tanpa kedip. Dia nggak jalan, kata Bimo sambil menelan ludah. Dia meluncur, kayak nggak nyentuh tanah. Sosok itu tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri, membuat Bimo merasa sangat kecil dan tak berdaya. Lalu suara itu terdengar, bukan lewat telinga, tapi langsung di kepalanya. Suara berat, dalam, dan dingin, seolah berasal dari perut bumi. Janji itu sudah dicatat. Bimo bilang ia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya bercanda, hanya omongan kosong. Tapi sosok itu tidak bereaksi. Mata merahnya semakin terang. Janji yang diucapkan di sini tidak mengenal bercanda. Suara itu kembali terdengar. Tidak boleh dibatalkan. Saat itulah Bimo terbangun sambil menjerit. Cerita itu membuat suasana di dalam tenda semakin mencekam. Tidak ada yang berani menertawakan atau meremehkan. Semua potongan kejadian terasa saling terhubung dengan cara yang tidak kami inginkan. Peringatan warga tua di base camp, keheningan mendadak di pos 2, suara-suara yang memanggil nama kami, langkah kaki di luar tenda, dan sekarang mimpi Bimo, semuanya mengarah ke satu titik yang sama. Sejak teriakan itu, Bimo tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Ia menjadi pendiam, lebih dari biasanya. Tatapannya sering kosong, menatap satu titik tanpa berkedip terlalu lama. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang, tapi ketika kami tanyakan, ia hanya menggeleng. Beberapa kali aku melihatnya tersenyum kecil ke arah hutan di luar tenda, senyum yang bukan senyum bercanda, melainkan senyum tenang yang aneh, seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Setiap kali itu terjadi, dadaku terasa sesak. Kami tidak tidur lagi sampai fajar. Bahkan ketika langit mulai berubah warna menjadi abu-abu pucat, rasa lega tidak sepenuhnya datang. Kabut perlahan menipis, tapi hawa dingin dan berat masih terasa menggantung. Saat cahaya pagi menyingkap sekitar, aku berharap semua ketakutan malam itu akan menguap bersama gelap. Tapi melihat kondisi Bimo, harapan itu runtuh. Turun, kata Ardi akhirnya. Kita turun sekarang. Tidak ada yang membantah. Kami membereskan tenda dengan tergesa, ingin segera menjauh dari tempat itu. Bimo membantu, tapi gerakannya lambat dan kaku, seperti orang yang pikirannya tidak sepenuhnya berada di tubuhnya sendiri. Sesekali ia berhenti, menoleh ke atas jalur pendakian yang mengarah ke puncak. Matanya menyipit seolah melihat sesuatu di sana. Saat kami mulai berjalan turun, perasaan tidak enak itu justru semakin kuat. Jalur yang tadi terasa sulit kini terasa menolak kami. Tanah terasa lebih berat, kaki seperti ditarik ke belakang. Beberapa kali Bimo tersandung, bukan karena batu atau akar, tapi seperti kehilangan keseimbangan sendiri. Kami sudah berjalan beberapa ratus meter ketika tiba-tiba Bimo berhenti total. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke depan. Mo, jalan,
kata Ardi. Bimo menggeleng pelan. Gue nggak bisa. Aku mendekat. Kenapa? Ia menoleh ke arah jalur yang menanjak, ke arah yang berlawanan dari tujuan kami. Gue harus naik lagi, katanya datar. Dia nunggu. Sinta langsung menangis. Jangan ngomong gitu, Mo. Kita pulang. Bimo tampak bingung, seperti anak kecil yang ditarik dari sesuatu yang ia yakini. Kalau gue nggak datang, katanya pelan, dia bakal nyamperin. Kalimat itu membuat kami panik. Ardi dan aku langsung memegang lengannya, berusaha menariknya agar tetap berjalan turun. Awalnya ia menurut, tapi beberapa langkah kemudian, tubuhnya terasa semakin berat. Bukan berat karena lelah, tapi seperti ada beban tak terlihat yang menariknya ke belakang. Sepatunya seolah menempel ke tanah. Lo ngapain sih, Mo? Ardi membentak, mulai putus asa. Bimo meringis, wajahnya kesakitan. Jangan tarik gue, katanya. Dia nggak suka. Saat itu aku merasakan sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan senter. Ada sensasi dingin di punggungku, seperti ada hembusan napas tepat di belakang leherku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah dan sesuatu yang lebih amis tiba-tiba tercium kuat. Kami bertiga menarik Bimo dengan sekuat tenaga. Langkahnya tertatih, tapi tetap berat. Keringat bercucuran di pelipisnya, wajahnya menegang seolah sedang melawan sesuatu yang tidak kami lihat. Di saat yang sama, aku mendengar bisikan samar, sangat pelan, seperti datang dari segala arah. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya penuh ketidaksabaran. Akhirnya, setelah beberapa meter yang terasa seperti berjam-jam, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Bimo terjatuh ke depan, terengah-engah. Kami ikut terduduk, napas kami sama kacau. Hutan kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang sama seperti malam tadi. Ini sunyi yang menunggu. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi. Tidak ada yang perlu diyakinkan. Semua sudah terlalu jelas. Apapun yang terjadi pada Bimo bukanlah hasil imajinasi atau kelelahan semata. Ada sesuatu di gunung ini yang merasa memiliki hak atas janji yang diucapkan, dan hak itu sedang ditagih. Saat kami kembali berjalan turun, tidak ada lagi keraguan di langkah kami, hanya rasa takut yang pekat dan kesadaran yang menusuk. Kami telah melangkah terlalu jauh dengan menganggap enteng sesuatu yang seharusnya dihormati. Dan meski untuk saat itu kami berhasil membawa Bimo menjauh, aku tahu, jauh di dalam hutan dan kabut Gunung Merapi, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak pernah lupa. Sesuatu yang tidak pernah melepaskan janji. Kabut turun lagi di jalur turun. Kali ini lebih tebal dan terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga menekan dada dan pikiran. Pagi sudah seharusnya membawa terang dan kelegaan. Namun di gunung itu, waktu seperti kehilangan maknanya. Cahaya matahari hanya mampu menembus tipis, berubah menjadi semburat abu-abu pucat yang tidak cukup kuat untuk mengusir dingin dan rasa takut yang menggantung di antara kami. Udara lembab menempel di kulit, membuat pakaian terasa basah dan dingin. Kami berjalan beriringan, jarak di antara kami sengaja dibuat rapat. Tidak ada yang ingin berjalan terlalu depan atau terlalu belakang. Langkah kami pelan, hati-hati, dan penuh kewaspadaan. Setiap suara kecil membuat kami menoleh bersamaan. Setiap desir angin terdengar seperti bisikan yang hampir bisa dimengerti. Aku berjalan di depan bersama Ardi, sementara Sinta dan Bimo berada di belakang kami. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Aku berusaha untuk tidak memikirkan apa yang terjadi semalam. Aku mencoba fokus pada langkah, pada napas, pada tanah di bawah kakiku. Namun bayangan mata merah itu, cerita Bimo, dan rasa berat saat menariknya tadi, terus berputar di kepalaku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang berjalan sejajar dengan kami. Tidak terlihat, tapi selalu ada di sisi kabut yang paling tebal. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang bicara. Hingga tiba-tiba langkah di belakang kami berhenti. Bimo mana? Suara Sinta terdengar pelan, tapi cukup untuk membuatku berhenti seketika. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku menoleh ke belakang dengan cepat. Yang kulihat hanya Sinta, wajahnya pucat, matanya melebar, berdiri sendirian di jalur sempit itu. Jantungku serasa jatuh ke perut. Bimo, panggil Ardi,
Suaranya meninggi. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Senter menyapu kabut. Tidak ada siapa-siapa. Jalur di belakang kami kosong. Tidak ada bayangan tubuh tinggi, tidak ada sosok yang tertinggal, tidak ada suara langkah tergesa. Hanya kami bertiga, berdiri di tengah kabut yang semakin tebal. Barusan dia masih di belakang gue, kata Sinta dengan suara gemetar. Gue dengar langkahnya. Aku merasakan darah berdesir keras di telingaku. Kami tidak mungkin tidak menyadari jika Bimo berhenti atau berbelok. Jalur ini sempit. Tidak ada persimpangan jelas. Tidak ada suara jatuh, tidak ada teriakan minta tolong. Hilangnya Bimo terlalu senyap, terlalu bersih. Kami memanggil namanya bersamaan. Bimo. Tidak ada jawaban. Aku memaksa diriku tetap tenang, meski tubuhku mulai gemetar. Aku menurunkan senter ke tanah, mencari jejak. Tanah masih lembab oleh embun dan kabut, cukup lunak untuk meninggalkan bekas. Jejak sepatu kami bertiga terlihat jelas, sejajar, beriringan. Dan di sana, beberapa langkah di belakang, jejak sepatu Bimo berhenti. Lalu berbelok ke arah kanan. Ke arah jalur kecil yang seharusnya tidak dilewati. Jalur yang sudah diberi tanda larangan, tertutup semak, dan lebih menyerupai bekas lintasan hewan daripada jalan pendaki. Jalur itu mengarah lebih dalam ke hutan, ke arah yang lebih gelap dan lebih sunyi. Nggak mungkin, gumam Ardi. Sinta menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa suara. Dia nggak mungkin ke sana. Kita bareng-bareng. Aku menatap jejak itu lama. Ada rasa dingin merambat dari telapak kakiku ke punggung. Ingatanku melayang ke kata-kata Bimo sebelum ini, tentang harus naik lagi, tentang ada yang menunggu. Dan kini, jejak kakinya seolah menjawab semua itu. Kami memanggil namanya lagi, kali ini lebih keras, lebih panik. Bimo, jangan bercanda. Suara kami tenggelam di kabut. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa mengejek. Aku melangkah mendekati jalur terlarang itu, senterku menyorot masuk. Pepohonan di sana lebih rapat, batangnya lebih gelap, dan cahaya terasa enggan masuk. Kabut di sana tampak lebih pekat, berputar pelan seperti sesuatu yang hidup. Mo, balik, teriakku. Beberapa detik berlalu. Lalu dari dalam hutan itu, terdengar suara yang membuat kakiku hampir lemas. Tawa. Pelan. Rendah. Bukan tawa riang, bukan tawa manusia yang sedang senang. Tawa itu terdengar datar, seperti seseorang yang sedang puas, seolah sesuatu berjalan sesuai rencana. Tawa itu tidak keras, tapi jelas. Datang dari arah jejak kaki yang berbelok. Sinta menjerit kecil dan memeluk lenganku. Ardi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Aku merasa tenggorokanku kering, dan seluruh instingku berteriak untuk pergi dari sana. Bukan Bimo, bisik Sinta. Aku tahu itu. Di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu suara itu bukan milik manusia. Tidak ada emosi di dalamnya. Tidak ada kehangatan. Hanya kepuasan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami tidak memanggil lagi. Kami lari. Langkah kami kacau, napas tersengal, dan kami tidak berani menoleh ke belakang. Aku hanya fokus untuk terus bergerak, mengikuti jalur, berharap jalur itu masih ada dan tidak berubah. Cabang-cabang mencambuk wajah dan lengan kami. Batu licin hampir membuat kami terjatuh berkali-kali. Tapi rasa takut membuat kami terus berlari, mengabaikan rasa sakit. Di tengah lari itu, aku sempat mendengar sesuatu di belakang kami. Bukan langkah kaki yang terburu-buru, tapi langkah pelan, teratur, seperti semalam. Namun aku tidak berani memastikan. Aku tidak berani berhenti. Aku tidak berani menoleh. Aku takut jika aku melihat ke belakang, aku akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Kami terus berlari sampai paru-paruku terasa seperti terbakar. Kabut perlahan menipis seiring kami turun, dan suara hutan mulai berubah. Tanda-tanda peradaban mulai terasa. Bau asap, suara burung yang lebih ramai, dan akhirnya, bayangan bangunan base camp muncul di depan kami. Kami hampir roboh saat tiba. Warga yang berjaga di sana terkejut melihat kondisi kami. Wajah kami penuh tanah, napas terengah, mata liar penuh ketakutan. Teman kami, kataku terbata. Hilang. Kata itu saja sudah cukup membuat suasana berubah.
Wajah-wajah yang tadinya penasaran mendadak menegang. Salah satu warga tua, aku langsung mengenalinya sebagai orang yang memperingatkan kami sebelumnya, melangkah mendekat. "Siapa namanya?" tanyanya pelan. "Bimo," jawab Ardi cepat. Begitu nama itu keluar, ekspresi mereka berubah drastis. Beberapa warga saling pandang. Ada yang langsung menunduk, ada yang menarik napas panjang, ada pula yang tanpa sadar mengucap sesuatu seperti doa di bibir mereka. Warga tua itu memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan sorot yang berat. "Sudah ketiga kalinya tahun ini," katanya lirih. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang terjadi di gunung. Ketiga kalinya. Artinya, Bimo bukan yang pertama. Dan mungkin bukan yang terakhir. Ketiga kalinya, gimana maksudnya? Tanyaku, suaraku hampir hilang. "Pendaki," jawabnya. "Yang ngomong sembarangan. Yang berjanji seenaknya. Yang dipanggil, lalu diambil." Sinta jatuh terduduk dan menangis keras. Ardi berdiri kaku, wajahnya kosong. Aku sendiri merasa dunia di sekitarku seperti menjauh. Suara-suara menjadi samar. Pikiranku dipenuhi satu hal, nama Bimo. Nama itu kini terasa seperti sesuatu yang tidak boleh disebut terlalu keras. Seperti jika diucapkan sembarangan, akan menarik perhatian yang salah. Warga segera menghubungi pihak terkait untuk pencarian. Tapi dari cara mereka bergerak, dari tatapan mereka yang penuh keraguan, aku tahu harapan itu tipis. Mereka bergerak bukan dengan keyakinan, tapi dengan kewajiban. Seolah semua sudah tahu bagaimana akhir cerita ini. Saat aku duduk di bangku kayu base camp, tubuhku menggigil bukan lagi karena dingin. Aku menatap jalur pendakian yang kini tertutup kabut dari kejauhan. Di sana, di antara pepohonan dan tanah basah, ada satu nama yang tidak pernah kembali. Bimo. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti makna peringatan itu. Di gunung, bukan hanya langkah yang harus dijaga, tapi juga kata-kata. Karena tidak semua yang mendengar akan melupakan. Dan tidak semua yang mencatat akan memaafkan. Bimo tidak pernah ditemukan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti kabut yang tidak pernah benar-benar terangkat. Tim pencarian datang dan pergi, menyusuri jalur resmi, jalur terlarang, lembah, dan hutan di sekitar Gunung Merapi. Anjing pelacak dikerahkan, drone diterbangkan, doa dipanjatkan. Tapi semua itu berakhir dengan hasil yang sama, nihil. Tidak ada tubuh, tidak ada barang, tidak ada tanda perlawanan atau kecelakaan. Seolah-olah Bimo tidak pernah ada di sana, seolah namanya terhapus begitu saja dari gunung itu. Kami bertiga dimintai keterangan berulang kali. Cerita kami terdengar terlalu aneh, terlalu kabur untuk diterima sepenuhnya, tapi terlalu konsisten untuk diabaikan. Jalur terlarang, kabut tebal, hilang tanpa suara, semuanya dicatat. Namun ada hal-hal yang tidak kami ceritakan secara lengkap. Tentang suara tawa itu. Tentang rasa ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tentang janji. Kami pulang dengan tubuh selamat, tapi tidak dengan jiwa yang utuh. Hari-hari pertama setelah turun gunung, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang kulihat adalah jejak kaki Bimo yang berbelok ke arah gelap. Setiap suara kecil di malam hari membuatku terlonjak. Aku mulai membenci jam 2 pagi, karena selalu terbangun tanpa alasan jelas, dengan dada sesak dan keringat dingin membasahi punggung. Sinta menghilang dari kehidupan sosial kami. Ia berhenti menjawab pesan, berhenti datang ke kampus, dan kabarnya pulang ke rumah orang tuanya di luar kota. Terakhir kali aku berbicara dengannya, suaranya terdengar rapuh. "Aku masih dengar langkah itu," katanya pelan lewat telepon. "Kadang di halaman rumah, kadang di belakang kamar." Ardi mencoba terlihat paling kuat di antara kami. Ia sibuk mengurus laporan, membantu pencarian, dan menemani keluarga Bimo. Tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Senyumnya kosong. Tawanya tidak pernah sampai ke mata. Ia jarang tidur, dan ketika tidur, tidurnya tidak pernah tenang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ardi mulai sakit. Awalnya hanya demam ringan. Kami mengira itu akibat kelelahan dan stres. Tapi demam itu tidak turun-turun. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti orang yang lama tidak terkena matahari.
Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Hasil tes normal. Tidak ada infeksi. Tidak ada kelainan yang bisa dijelaskan secara medis. Yang paling mengganggu adalah saat malam tiba. Ardi mulai mengigau. Aku menginap di rumahnya beberapa kali, karena orang tuanya khawatir meninggalkannya sendirian. Di tengah malam, sekitar jam yang sama hampir setiap hari, Ardi akan mulai bergumam. Awalnya tidak jelas, hanya suara lirih seperti orang berbicara dalam tidur. Tapi lama-kelamaan, kata-katanya menjadi lebih jelas. Janji itu, gumamnya dengan suara serak. Jangan dilupain. Aku duduk di samping tempat tidurnya, jantungku berdegup kencang. Kadang ia menangis dalam tidur, air mata mengalir tanpa ia sadari. Kadang tubuhnya menegang, jarinya mencengkeram spray seperti sedang berpegangan pada sesuatu yang akan direbut darinya. Bukan gue, katanya suatu malam. Bukan gue yang janji. Aku mencoba membangunkannya, mengguncang bahunya pelan. Tapi setiap kali terbangun, Ardi tidak pernah ingat apa yang ia katakan. Ia hanya terlihat lebih lelah, lebih kosong. Ada mimpi? Tanyaku suatu pagi. Ia mengangguk ragu. Kayak, ada yang berdiri jauh, katanya. Nggak jelas mukanya. Tapi gue tahu dia nunggu. Nunggu siapa? Ardi menatapku lama. Kita. Kata itu membuatku terdiam. Sejak itu, aku mulai merasakan hal-hal aneh di sekitarku sendiri. Awalnya hanya perasaan diawasi. Lalu suara angin di malam hari terdengar berbeda. Tidak lagi seperti desiran biasa, tapi seperti napas panjang yang tertahan. Kadang terdengar seperti seseorang berdiri di luar jendela kamarku, terlalu dekat. Aku tinggal sendirian. Rumah itu sunyi. Tapi beberapa kali aku terbangun dengan perasaan yakin bahwa aku tidak sendirian. Hingga semalam itu terjadi. Aku sedang menulis cerita ini. Tanganku gemetar sejak awal. Tapi aku merasa harus menuangkannya sebelum pikiranku benar-benar hancur. Jam di pojok layar laptop menunjukkan pukul 2.31. Aku sempat berpikir untuk berhenti, tapi sesuatu membuatku terus mengetik. Seolah jika aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah bisa melanjutkannya. 2 menit kemudian, ponselku berdering. Pukul 2.33. Nada dering itu terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Aku menoleh ke ponsel yang tergeletak di meja. Nomor tidak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada kode yang familiar. Aku menatap layar itu cukup lama. Jantungku berdetak semakin cepat. Rasa takut bercampur rasa ingin tahu. Akhirnya aku mengangkatnya. Halo? Suaraku terdengar kecil. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Berat. Dalam. Teratur. Seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengan mikrofon. Aku merasakan tengkuku dingin. Aku ingin menutup telepon, tapi jari-jariku tidak mau bergerak. Lalu suara itu terdengar. Rak. Suaranya pelan. Serak. Tapi tidak mungkin salah. Itu suara Bimo. Seluruh tubuhku kaku. Dadaku terasa sesak. Air mata langsung menggenang tanpa aku sadari. Kalau naik lagi ke Merapi, suara itu terputus sebentar, seolah kesulitan bernapas. Tolongin gue. Aku tidak bisa menjawab. Aku bahkan tidak yakin aku masih bernapas. Ada rasa bersalah yang menghantamku begitu keras, hingga membuatku mual. Aku ingin bertanya di mana dia. Aku ingin berteriak. Tapi sebelum aku sempat mengeluarkan satu kata pun, sambungan itu terputus. Layar ponsel kembali gelap. Aku duduk membeku cukup lama. Aku tidak tahu berapa menit berlalu. Mungkin detik. Mungkin jam. Yang ku tahu, sejak malam itu, sesuatu berubah. Aku mencoba menelepon kembali nomor itu. Tidak aktif. Aku menyimpan nomor itu. Keesokan harinya, saat aku cek, nomor itu tidak ada di riwayat panggilan. Seolah-olah telepon itu tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu apa yang ku dengar. Sejak malam itu, angin di jendela kamarku tidak pernah sama. Setiap malam, selalu ada desiran pelan, meski cuaca sedang tenang. Kadang terdengar seperti bisikan. Kadang seperti langkah pelan di halaman. Kadang seperti seseorang yang berdiri terlalu lama, menunggu aku menyadarinya. Ardi semakin memburuk. Ia kini sering menyebut nama Bimo dalam tidurnya.
Dokter mulai kehabisan jawaban. Orang tuanya mulai mencari bantuan lain. Orang pintar, kata mereka, dengan suara lirih dan penuh rasa bersalah. Sinta akhirnya menghubungiku lagi. Pesannya singkat. Rak, aku juga ditelepon. Aku tidak perlu bertanya siapa. Kini aku mengerti satu hal yang dulu kuanggap remeh. Janji bukan hanya soal niat. Janji adalah kata yang hidup. Dan di tempat-tempat tertentu, kata-kata memiliki beratnya sendiri. Ada yang mendengar. Ada yang mencatat. Ada yang tidak pernah lupa. Bimo mungkin tidak pernah ditemukan secara fisik. Tapi namanya masih dipanggil. Masih hidup. Masih terikat. Dan sekarang, janji itu tidak lagi hanya miliknya. Setiap malam, saat jam mendekati pukul 2.33, aku selalu terjaga. Mendengarkan angin. Menunggu dering yang mungkin datang lagi. Karena aku tahu, selama janji itu belum ditepati, selama tidak ada yang berani kembali dan menghadapi apa yang menunggu di sana, cerita ini belum selesai. Gunung tidak pernah lupa. Dan sesuatu di sana masih menagih. Dengan sabar. Dengan pasti. Janji yang tidak boleh diingkari.